Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi bersama kakak Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi, soal, dan pembahasan tentang distribusi peluang binomial. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai apa itu variabel acak, kemudian cara membuat tabel distribusi peluang ataupun tabel distribusi peluang kumulatif, dan berikut soal pembahasannya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas lagi mengenai materi distribusi peluang binomial yang kalian tunggu-tunggu seperti itu mungkin ya. Oke, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Channel BGR Aji. Next, distribusi peluang binomial. Nah, jadi ada kata binomial. Artinya binomial berasal dari dua kata nih. Yang kata pertamanya bi, yang keduanya nomial. Kalau bi itu dua, nomial itu tentang suatu kejadian. Nah, jadi distribusi peluang binomial ini mempunyai ciri khas. Di antaranya banyaknya percobaan diketahui dan tetap, atau bisa kita tulis lambang matematikanya adalah N. Kemudian ada lagi percobaan itu hanya memiliki dua kemungkinan hasil, itu antara sukses atau gagal. Jadi pasti memiliki dua kemungkinan hasil, sukses atau gagal. Nah, maksud sukses dan gagal di sini, nah misalkan seperti pelemparan koin, ada yang muncul angka atau gambar. Maksudnya angka atau gambar, kita boleh pemisalan ya. Kalau angka itu kita misalkan sukses, kalau gambar itu kita misalkan gagal. Atau sebaliknya, kalau angka adalah gagal, kalau muncul gambar adalah sukses, seperti itu. Jadi ada kata sukses atau gagal. Tapi di sini sukses itu bukan berarti selalu positif ya, ada juga yang negatif. Gagal juga bukan selalu negatif, ada juga yang positifnya, seperti itu. Tergantung kita pemisalannya mau yang mana dan permasalahan yang ada itu seperti apa gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Selain pelemparan koin ada kelahiran anak antara laki-laki atau perempuan. Misal suksesnya adalah anak laki-laki, gagalnya anak perempuan, atau dibalik juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti hasilnya sama tapi perhitungannya berbeda. Nah, tapi hasilnya sama atau caranya berbeda, seperti itu ya. Kemudian melamar pekerjaan antara ditolak atau diterima. Suksesnya ditolak, nah ini suksesnya ditolak, negatif ya, gagalnya diterima, bisa aja seperti itu ya. Jadi tidak ada apa kalau sukses itu harus selalu positif, kalau gagal harus selalu negatif, enggak ada syarat seperti itu. Kemudian pelemparan dadu. Nah, kan dadu ada 6, ada 1, 2, 3 sampai 6. Tapi di sini hanya memiliki dua kemungkinan. Yoi bro. Nah, lihat dulu muncul angka 4 atau muncul bukan angka 4. Walaupun dadu itu angka 1 sampai 6 munculnya kemungkinannya, tapi di sini yang dikasih keterangannya itu muncul angka 4 atau bukan muncul angka 4. Kalau bukan angka 4 berarti ada 1, 2, 3, 5, 6 tuh 7. 7 nggak ada ya toh? Itu ya. Nah, jadi kita misalkan suksesnya adalah muncul angka 4, gagalnya muncul bukan angka 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, untuk ciri khas dari peluang distribusi binomial itu, kita misalkan bahwa si peluang sukses itu adalah P dan peluang gagal itu adalah Q ya. Jadi P adalah sukses, Q adalah gagal. Paham ya? Misal nih, sukses itu angka, atau ini aja, sukses itu ditolak, berarti ditolak itu sama dengan P. Gagal itu diterima, berarti diterima itu sama dengan Q. Seperti itu ya, kita pemisalan. Kemudian, nah di sini ada bahwa Q itu sama dengan 1 min V. Nah, artinya bahwa si P itu ditambah Q itu pasti hasilnya sama dengan 1. Nah, maka dari itu kalau kita mau mencari si gagal, si Q itu sama dengan 1 min P. Seperti itu ya, karena namanya peluang itu nilai maksimalnya itu adalah 1. Nggak mungkin atau nggak boleh lebih dari 1. Seperti itu. Lanjut, next. Nah, kemudian percobaan harus bersifat independen satu sama lain. Artinya independen itu adalah saling bebas. Saling bebas seperti apa, Pak? Ini seperti misal ada koin dilempar sebanyak 3 kali. Pelemparan pertama, pelemparan kedua, dan pelemparan ketiga. Pelemparan pertamanya muncul angka. Kemudian pelemparan kedua muncul angka juga. Pelemparan ketiga muncul angka juga.
Nah, maka peluang dari pelemparan pertama itu adalah berapa, bro? Iya, 1/2. Nah, kemudian peluang muncul angka pada pelemparan kedua itu berapa, bro? 3/4 atau 1/4? Bukan, bro, tapi 1/2 tetap. Nah, ini yang dikatakan bersifat independen, bebas gitu ya. Kemudian pelemparan ketiga ya tetap 1/2. Nah, seperti itu. Oke ya, paham ya? Oke, ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut, next. Oke, distribusi peluang binomial bisa dituliskan dalam bentuk notasi matematika seperti ini. Nah, sesuai definisi, peluang X besar itu sama dengan X kecil, akan sama dengan F0, akan sama dengan B. B itu adalah bima, bukan ya, binomial. Binomial dari X, N, P. X, N, P akan sama dengan, nah ini yang akan kalian gunakan untuk perhitungan binomialnya seperti itu. Akan sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dicurangi X. Di mana P-nya adalah peluang sukses, kalau Q-nya adalah peluang gagal. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, lihat. N adalah jumlah percobaan. Kemudian X nilai yang diharapkan muncul, kemudian P adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Ini P sukses, Q adalah gagal. Selalu seperti itu. Nah, contoh Kak? Boleh. Contoh yang pertama. Hitung binomial 2, 5, 0,6. Nah, maka langkah yang pertama harus kalian lakukan, kalian selidiki dulu, dan kalian cari dulu yang nilai ini. XNP-nya nih. Oke ya, XNP-nya berapa aja. Nanti perhitungannya seperti ini. Kombinasi ya. Maka binomial XNP sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dicurangi X. Nah, sehingga N-nya kita dapat 5, ini N 5, oke ya. Ini N. Kemudian X-nya 2. Kemudian apalagi? Ini 0,6 apanya? P-nya ya. Nah, P itu 0,6. Biar gampang biasanya kita menggunakan pecahan aja nih. Seperti ini 0,6 itu kalau kita buat adalah 3/5. P-nya 3/5. Kalau mencari Q apa? Mencari Q itu 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi P-nya adalah 3/5. Maka ini kan, atau 1 dikurangi 0,6 kan 0,4 nih. 0,4 itu 2/5. Nah, gitu ya. Atau kalau kalian bingung, ini kan 3/5 nih. Biar menjadi 5/5, biar menjadi 1, tinggal ditambah berapa, bro? Tinggal ditambah 2/5. Biar menjadi 1. Karena apa? Karena si P ditambah Q itu pasti sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu, B 2/5 sama dengan 5 kombinasi 2. Kemudian berapa lagi? 3/5 dikuadratkan. Kemudian 2/5 pangkat 3. Nah, maka akan sama dengan 5 kombinasi 2. Oke, cara cepatnya langsung. 5 turun 2 kali, berarti 5 dikali 4. Dibagi. Nah, 2 turun sampai 1. 2 dikali 1 dikali. Silakan. 3/5 dipangkatin 2. Berarti ini 3, 9. Dibagi 5 pangkat 2, 20. Oke, kemudian dikali lagi. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Dibagi lagi berapa? Ke bro? 125. 5 pangkat 3 seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini kita harus hati-hati ya cara pengoperasiannya. Kalau bisa dicoret, silakan kita coret. Nah, misalkan kita coretnya itu yang nih yang 2 nih, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Oke, kemudian 5 bagi 5 1 ini 5 ya, 25 bagi 5 5. Nah, kemudian ada lagi enggak? Oke, enggak ada ya. Maka bisa kita tulis selanjutnya itu adalah ini sisanya 2 ya. 2 kali 9 18. 18 kali 8 64. Oke. 8 kali 1 8 144. Oke. Nah, dibagi, oke, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 1 kali 5 kan 5 ya, 5 kali 1 25, 5 kali 5 25, oke ya, kemudian 5 kali 2
5 kali 2 10, tambah 2 12, bawah 1 5 kali 6 6 2 5. Nah, jadi jawaban sesuai adalah 144 per 6 2 5. Nah, seperti itu. Oke ya? Oke. Nah, ini adalah cara penghitungan peluang binomial seperti itu. Next. Suhe mengerjakan 4 soal pilihan ganda, ya, pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Tentukan peluang Suhe menjawab benar 3 soal. Oke, langsung kita jawab. Nah, di sini n-nya itu pasti ada 4 banyaknya ya. Banyaknya itu ada 4 soal. Nah, kemudian kita misalkan bahwa si peluang sukses itu menjawab soal dengan benar. Berarti kalau gagalnya itu dengan jawabannya salah. Oke ya. Kemudian kita akan mengetahui lagi bahwa si P-nya itu 1/4. Kenapa 1/4, Kak? Karena 1/4 itu kita lihat pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. 4 pilihan jawaban. Artinya 4 pilihan jawaban bahwa benar itu sebanyak 1 dan ada jawaban salah sebanyak 3. Jadi 4 jawaban. Nah, dari jawaban ini 4 pilihan ada 4 kan? Ruang sampelnya ada 4. Sedangkan jawaban benar si P ini pasti apa? Jawaban peluang atau peluang sukses. Peluang sukses itu dinyatakan sebagai soal dengan benar, menjawab soal dengan benar. Berarti jawaban benar adalah 1/4. Nah, kalau untuk si Q-nya berarti tinggal ini, berarti 3/4. Atau bisa juga 1/4 ditambah berapa biar menjadi 1, berarti 3/4. Seperti itu. Kemudian setelah P dan Q-nya kita akan mencari si X, N, P, Q. Nah, X-nya berapa? 3. Kenapa 3? Karena siswa ini menjawab benar 3 soal. Itu ya, karena si peluang sukses. Nah, jadi si sukses, si P ya, akan berkaitan dengan si X. Akan sinkron dengan si X. P itu akan sinkron dengan si X. X itu kan sukses itu menjawab soal dengan benar. Berarti dengan benarnya adalah 3. Berarti X-nya 3. Oke ya? Paham? Paham. Nah, setelah kita menentukan nilai N, P, Q, dan X, maka kita apa? Nah, benar ya. Maka kita akan nulis secara matematikanya, yaitu rumus matematika dari peluang binomial. Sehingga kita peroleh, nah, peluang X besar sama dengan 3, sama dengan binomial 3, 4, 1/4. Dari sini ya, sama dengan 4 kombinasi 3, 1/4 dipangkatkan 3, dikali 3/4 dipangkat 1. Maka sama dengan 4 kombinasi 3, berarti turunin sebanyak 3 kali, berarti 4 dikali 3 dikali 2. Oke, udah cukup ya. Kemudian kita bagi. Oke, 3 turunin ke 1 sampai 1. 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian dikali 1/4 dipangkatin 3, 1/3. 1 dibagi 4/3. Oke, banyak ya. Yaudah, kita tulis 4/3 saja. Dikali lagi 3/1 3, 4/1 tetap 4 ya. Maka hasilnya 3/4. Nah, selanjutnya kita tulis hasilnya, tapi sebelum ditulis hasilnya bisa kita sederhanakan dengan cara dicoret-coret. Yang ini musnah, yang ini almarhum. Nah, gitu ya. Kemudian 3 kali 2 6, 3 kali 2 6 habis. Nah, sisanya 1 kali 3 adalah berapa? Yoi bro, 3 di atas 3 dibagi. Nah, 4/3. 4/3. Nah, jadi ini jawabannya. Bisa ini oke ya, gak masalah. 3/4/3. Atau kalau misalkan kalian mau diuraikan, boleh aja. Maka ini akan sama dengan 3 dibagi 4/3 berapa sih? 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Nah, gitu. Ocre ya, ocre. Jadi ini juga boleh, ini juga apa? Lagi boleh. Nah, itu ya. Oke, ikan-ikan cucut. Yuk lanjut. Next. Catatan uji klinis farmasi menyatakan bahwa peluang pasien sembuh setelah diberikan obat X adalah 80% dari 7 pasien yang diberi obat X. Tentukan peluang paling sedikit ada 2 orang yang sembuh. Ada 2 orang yang sembuh paling sedikit. Maka kita langsung aja tentukan dulu nilai N-nya itu sama dengan 7. Kemudian, nah, kita pemisalan kemungkinan kejadian. Yang pertama ada sembuh, yang kedua ada tidak sembuh. Kita misalkan yang sembuh itu adalah sukses, yang tidak sembuh itu adalah gagal. Nah, maka dari itu, setelah itu kita akan menentukan si sukses. Sukses itu kan P, berarti P. Nah, peluang pasien sembuh adalah 80%.
80% artinya 80 per 100 atau 8 per 10 atau bisa disederhanakan menjadi 4 per 5 si P-nya 4 per 5. Nah, sisanya si Q yang gagal yang tidak sembuh itu 20%. 20% itu adalah 2 per 10. 2 per 10 kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 5 atau lihat aja 4 per 5 ditambah berapa biar menjadi 5 per 5 atau 1. Ya udah berarti Q-nya adalah 1 per 5. Gampang ya? Mudah. Kemudian setelah NPQ berarti X-nya. Kita lihat X-nya itu peluang paling sedikit. Paling sedikit ada, nah tentukan peluang paling sedikit ada 2 orang yang sembuh. Berarti ini masih berrelasi ya, bahwa si sembuh ini, si sukses ini berrelasi dengan si X. Maka X-nya itu yang paling sedikit ada 2 orang yang sembuh, maka X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Jadi ingat bahwa si P peluang sukses itu akan berrelasi dengan ini si X. Oke ya, paham ya? Oke. Nah dari sini kalau sudah seperti itu baru kita akan apa? Nah kita akan tentukan si distribusi binomialnya. Tapi di sini Kak ada X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Oke, maka kalau binomial X N P sama dengan N kombinasi X P pangkat X Q pangkat N dikurangi X. Nah kita akan tentukan dulu X-nya banyak ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 sampai 7. Nah seperti itu ya. Nah seperti ini. Jadi ditambah-tambah ini jumlah-jumlah ini. Kalau misalkan kalian mau cari dulu X-nya 2, cari cari binomialnya berapa. X-nya 3, cari berapa sampai 7. Setelah itu dijumlahkan hasilnya. Nah kalau kalian nggak mau seperti ini terlalu banyak perhitungannya, ada solusi lain, yaitu dengan cara kalian menggunakan konsep komplement. Nah, komplement itu merupakan suatu himpunan semesta, tapi misalkan komplement A. Nah, komplement A itu berarti dia itu merupakan suatu semesta, tapi bukan merupakan anggota si A, gitu ya. Selain si A itu adalah komplementnya. Nah, ini juga sama, selain 2 sampai 7 berarti ada komplementnya, yaitu 0 dan 1. Pokoknya jumlah dari X sama dengan 0 sampai 7 itu akan sama dengan 1. Peluangnya itu wajar ya. Maka bisa kita tuliskan 1 dicurangi dalam kurung P X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1, karena ini bukan merupakan X lebih dari sama dengan 2, melainkan X kurang dari 2, yaitu ada 0 dan 1. Nah ini lebih gampang. Kak, ini kita hitung satu-satu dong. Ya iya, kita hitung, kita cari binomialnya ketika X-nya 0 dan juga kita cari X-nya sama dengan 1. Cuma 2, tapi kalau kalian gunain yang ini maka itu akan mempersulit kalian semakin banyak gitu ya. Oke, kita ambil yang X nya 0 dulu, maka kita peroleh seperti ini. P peluang X sama dengan 0, maka sama dengan binomial 0 7 4 per 5. Tinggal kita masukkan. Oke, 7 kombinasi 0 1, 4 per 5 dipangkatin 0 1, 1 per 5 dipangkatin 7 berarti 1 per 5 pangkat 7 sama dengan ini. Oke ya, 1 per 5 pangkat 7. Kemudian next, ketika X nya 1 ganti 1, 7 kombinasi 1 7, 4 per 5 pangkat 1 4 per 5, kemudian 1 per 5 pangkat 6 karena di sininya dipangkatin 6 gitu ya. Kenapa ini 6? Kenapa ini 6? Karena N nya adalah 7, X nya adalah 1, 7 kurangi 1 6. Kenapa 7? Karena N nya 7 dikurangi 0 ya 7, tetap seperti itu. Kalau dijumlah jumlah atau dioperasikan 28 per 5 per 7. Oke. Nah dari sini kita tulis di sini. Nah maka 1 dicurangi, nah 1 per 5 7, yang ini ketika peluang X nya sama dengan 0 ditambah 28 per 5 pangkat 7. Oke ya. Oke. Nah ini 1 tambah 28 karena penyebutnya udah sama 5 pangkat 7, maka 29 per berapa? Per 5 pangkat 7, berarti 1 dikurangi 29 per 5 pangkat 7. Nah disederhanakan lagi, maka karena 1 ini nilainya adalah 5 pangkat 7 per 5 pangkat 7 gitu ya. Kenapa? Biar sama dengan penyebutnya. Kalau udah sama penyebutnya tinggal yang atasnya pembilangnya. Berarti 5 pangkat 7 ini dicurangi 29. Nah jadi seperti itu pengerjaannya atau pemberian solusi dari masalah nomor 3. Oke ya, paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Bagus. Kalau misalkan belum paham silahkan diulangi videonya. Jangan lupa harus di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga bisa mempelajarinya seperti itu ya.
Apabila ada pertanyaan silakan kalian catat di kolom komentar, dan juga untuk absen tambahan silakan kalian komentar di kolom komentar ya, dengan format nama dan juga ke kelas seperti itu. Kemudian di sini ada soal evaluasi yaitu nomor 4 dan juga nomor 5. Silakan kalian kerjakan di buku catatannya dan jangan lupa kalian upload di aplikasi Sekolahan ID seperti itu. Oke ya? Oke. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat. Jaga kesehatan kalian. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.